and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Berniat pulang ke Madrid demi merawat neneknya yang lumpuh pasca stroke, seorang wanita sekaligus model yang masih muda tak menyadari bahwa dia sebenarnya sedang dijebak masuk ke dalam sebuah ritual ilmu hitam yang dirancang untuk merebut tubuh dan jiwanya. Itulah sedikit gambaran untuk film ini. Nah, biar kalian gak makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka di Madrid dengan seorang wanita tua bernama Pilar yang duduk sendirian di sebuah kafe. Dia terus menatap jam tangannya seolah sedang menunggu sesuatu. Jam tangan itu terhenti tepat sebelum pukul 8. Lalu Pilar beranjak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di sebuah apartemen. Di sana terdapat kue ulang tahun yang baru dimakan separuh. Ada juga kado yang belum dibuka dan jasad seorang wanita tua yang tergeletak di lantai. Namun dari gelagatnya, Pilar tidak terkejut sama sekali. Dia justru mengambil foto seorang gadis berambut pirang yang dikelilingi helai-helai rambut pirang. Sesaat kemudian, seorang wanita muda berambut pirang tanpa busana keluar dari kamar dan menyerahkan boneka Matryoshka kepadanya. Pilar sangat gembira hingga langsung berlutut dan mencium wanita muda itu. Adegan lalu berpindah ke Susana, seorang model profesional yang tinggal di Paris. Usai pemotretan, dia menelpon neneknya dan meninggalkan pesan bahwa dia tidak bisa datang ke Madrid untuk merayakan ulang tahun neneknya karena dia mendapat pekerjaan yang cukup besar. Namun dia berjanji akan berusaha pulang secepatnya dan mengaku sangat merindukan neneknya. Malamnya, Susana pergi berpesta ke klub malam. Tempat agennya mengenalkannya pada seorang fotografer terkenal. Saat mengobrol, fotografer itu mengajak Susana ke studionya besok. Tentu saja ajakan tersebut membuat Susana sangat antusias. Kemudian saat sedang mengkonsumsi obat-obatan, dia menerima telepon dari rumah sakit di Spanyol yang mengabarkan bahwa neneknya mengalami kecelakaan dan dia harus segera datang. Dengan cemas, Susana pun menyetujuinya. Dia lalu teringat memori masa kecil yang sangat mengganggu, di mana dia pernah memergoki neneknya bertelanjang bulat bersama wanita lain. Dan keduanya tertawa dengan cara yang sangat aneh. Adegan berikutnya memperlihatkan Susana tiba di Madrid dan langsung menuju ke rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa neneknya mengalami pendarahan otak. Beruntung tetangga menemukannya tepat waktu karena pintu rumah terbuka. Jika tidak, sang nenek pasti sudah meninggal. Dokter menjelaskan bahwa pendarahan tersebut merusak fungsi otak hingga melumpuhkan kemampuan motorik dan bicaranya. Kondisi ini membuat sang nenek bergantung sepenuhnya pada orang lain. Saat ditanya apakah ada kerabat lain, Susana mengungkapkan bahwa orang tuanya telah tewas dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu, sehingga hanya tersisa mereka berdua. Dokter pun menyarankan agar neneknya ini dirawat di panti jompo. Tetapi Susana menolak dan memilih mencari pengasuh untuk merawatnya di rumah. Disinilah terungkap bahwa nenek Susana tidak lain adalah si Pilar, wanita tua yang muncul di awal film. Susana membawa Pilar kembali ke apartemennya. Di sana dia menyadari panel lampu tidak berfungsi, taman hias mengering, dan terdapat sangkar burung yang kosong. Tiba-tiba Susana terkejut melihat neneknya tidak lagi duduk di kursi roda, melainkan berdiri diam di depan lukisan masa mudanya yang sedang memegang burung biru. Selanjutnya Susana menempati kamar masa kecilnya. Saat masuk ke kamar mandi, dia terkejut menemukan cermin yang sudah dicat putih. Dia lalu pergi ke toko terdekat untuk membeli cermin kecil yang baru. Lalu pulang dan menyisir rambut neneknya. Malamnya Susana menelpon agennya untuk meminta maaf karena melewatkan janji dengan fotografer. Namun sang agen memberitahu bahwa dia telah menggantikan posisi Susana dengan gadis yang lain. Mendengar itu pun membuat Susana sangat cemas, karena ini kan masalah karir jangka panjang. Tak lama kemudian Susana menyuapi neneknya dan tiba-tiba tersedak. Susana harus bertindak cepat membantunya memuntahkan makanan sebelum sang nenek kehabisan nafas.
Setelah makan malam usai, Susana membantu neneknya naik ke tempat tidur, lalu kembali ke kamarnya sendiri untuk melakukan perawatan kulit. Namun dia sangat terkejut saat menemukan sehelai uban di kepalanya dan langsung mencabutnya. Tepat saat itu dia mendengar neneknya berteriak dan mendapati nenek Pilar telah mengompol di tempat tidur. Sebagai cucu yang berbakti, Susana memandikannya dengan lembut sambil melihat video tutorial bagaimana cara merawat orang tua. Keesokan harinya saat Susana menyuapi neneknya, Pilar mendadak tertawa keras sambil menyemburkan makanan tersebut. Susana mengira nenek Pilar tertawa akibat acara TV, dan dia pun langsung mematikannya. Tapi setelah TV-nya dimatikan, si nenek tetap saja tertawa. Susana merasa perilaku itu sangat mengerikan. Perhatiannya kemudian tertuju pada jam-jam dinding di rumah. Anehnya seluruh jam mendadak mati tepat sebelum menunjukkan pukul 8. Belakangan saat Susana sedang mandi, bel pintu berbunyi dan dia mendengar pintu depan terbuka sendiri. Dia pun bergegas keluar dan mendapati wanita muda berambut pirang yang sebelumnya dicium oleh Pilar. Wanita itu memanggil nama Susana, tapi Susana tidak mengenalinya. Wanita pirang itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Eva. Eva menjelaskan bahwa nenek mereka dulunya bersahabat dekat dan mereka pernah bertemu saat masih kecil. Dia mengaku sesekali datang untuk memantau kondisi nenek Pilar serta membantu berbelanja. Dia menambahkan bahwa nenek Pilar sendiri yang memberinya kunci cadangan agar bisa masuk ke rumah ini. Eva juga mengungkapkan bahwa dia baru saja datang dari Kepulauan Canary ke Madrid untuk merawat neneknya yang kini telah meninggal. Eva lalu menanyakan rencana Susana, dan Susana menjawab bahwa dia berniat mencari pengasuh untuk nenek Pilar karena dia tidak ingin memasukkannya ke panti jompo. Eva menyebutkan bahwa Pilar sangat antusias menyambut ulang tahun Susana dan memintanya bertahan sampai hari itu tiba. Sebelum pergi, Susana mengucapkan terima kasih atas kepedulian Eva kepada neneknya. Setelah itu, Susana mulai mencari pengasuh. Dia menghubungi beberapa kandidat, tetapi kebanyakan menolak setelah mengetahui nenek Pilar berusia 85 tahun dan membutuhkan perawatan penuh 24 jam. Singkat cerita, akhirnya Susana menemukan seorang pengasuh yang bersedia dan berjanji akan bertemu besok lusa. Malamnya, Susana menerima pesan dari agennya yang menanyakan kapan dia kembali ke Paris. Susana meyakinkan bahwa dia akan kembali dalam beberapa hari lagi. Tiba-tiba Susana mendengar suara yang agak mencurigakan. Saat diperiksa, dia mendapati nenek Pilar seolah sedang ngobrol dengan seseorang sambil tertawa. Tapi Susana heran karena di sana tidak ada siapa-siapa. Dan nenek Pilar yang tadinya berdiri di belakangnya mendadak berpindah tempat. Lalu tiba-tiba pintu di belakang Susana tertutup dan nenek Pilar kembali menghilang. Lalu saat Susana memeriksa kamar, terlihat sang nenek sudah berbaring tenang di tempat tidur. Melihat hal itu, Susana jadi lega lalu menutup pintu kamarnya. Namun dia melihat pintu itu kembali terbuka. Saat kembali mengecek, dia ketakutan pas melihat neneknya berbaring di kasur sambil gemetar hebat. Parahnya lagi, perut nenek Pilar mulai membengkak secara tidak wajar. Susana panik dan berusaha menelpon ambulan. Namun segalanya mendadak kembali normal dan nenek Pilar berbaring tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Pengalaman mengerikan itu membuat Susana sedikit trauma sampai dia menangis. Dia lalu menyalakan TV untuk mengalihkan pikirannya, tetapi rasa takut tetap membayanginya. Keesokan harinya, Susana menemukan sebuah kunci di kamarnya yang pernah dia sembunyikan di balik poster sewaktu kecil. Dia pun teringat dengan buku harian masa kecilnya yang tersembunyi di atas tempat tidur. Susana mengambilnya dan membukanya dengan kunci tersebut. Sambil membalik setiap halaman, dia mengenang kembali masa kecilnya. Di sana dia menemukan catatan tentang salah satu ulang tahunnya, saat teman neneknya yang bernama Jalita berkunjung untuk pertama kali. Ternyata Susana dan nenek Pilar memiliki tanggal ulang tahun yang sama, dan baginya itu merupakan hal yang cukup menyebalkan pada saat masih kecil. Dia juga teringat bahwa cucu Jalita yang bernama Eva hadir di pesta itu dan mereka seumuran. Susana membaca bahwa kedua nenek mereka membuat minuman punch merah yang aneh,
Dia dan Eva meminumnya, dan diketahui rasa minuman tersebut sangat aneh. Kedua wanita itu lalu memotong beberapa helai rambut mereka. Malam itu juga Susana mengalami mimpi buruk yang mengerikan tentang si nenek. Membaca itu membuatnya sangat terganggu, dan dia menyadari bahwa sejak hari itu, setiap halaman buku hariannya dipenuhi warna-warna gelap serta gambar-gambar yang mengerikan. Kemudian saat menyuapi neneknya, Susana menceritakan bahwa dia menemukan buku harian lamanya, dan dia tidak ingat pernah menulis semua itu. Dia juga tidak ingat pernah mengaku takut pada sang nenek. Apalagi dengan temannya si nenek Pilar, yaitu Jalita. Tidak ada satupun memori yang tersangkut tentang mereka. Namun Susana merasa frustasi saat menyadari neneknya bahkan tidak bisa mendengar atau memahami ucapannya. Dia lalu berdiri dan melihat foto berbingkai yang memperlihatkan nenek Pilar dan Eva bersama di sebuah taman. Tak lama Susana keluar untuk membuang sampah. Di sana dia mengecek media sosial merek parfum tempat dia bekerja sebagai model, hanya untuk mendapati bahwa perusahaan telah menggantikannya dengan model yang lain. Karena cemas, Susana langsung menelpon agennya dan mengabarkan bahwa dia sudah menemukan pengasuh sehingga akan kembali ke Paris dalam beberapa hari. Saat pulang ke apartemen, Susana menyadari neneknya tidak ada di kursi goyang. Dia mengecek ke kamar tidur, tetapi kamarnya juga kosong. Dia pun mencari ke seluruh sudut apartemen namun tetap tidak menemukan si nenek. Kemudian dia juga bergegas mencari ke jalanan, tapi tetap saja nenek Pilar tidak ditemukan. Saat malam tiba, Susana pulang sambil menelpon polisi untuk melaporkan hilangnya si nenek. Namun tiba-tiba dia mendapati nenek Pilar duduk dengan tenang di depan pintu apartemen. Dengan panik, Susana pun bertanya dari mana saja si nenek pergi. Tapi si nenek Pilar tetap diam dan tidak menjawab apapun. Belakangan ini Susana berusaha kembali menyuapinya, tetapi nenek Pilar malah memuntahkan makanan ke tangan Susana. Lalu dia pun tertawa cukup mengerikan, yang membuat Susana semakin frustasi. Setelah membaringkan neneknya, Susana pun pergi tidur. Namun saat berbaring, dia melihat kilatan cahaya aneh di luar kamarnya. Dia pun bergegas mengecek tetapi tidak menemukan apapun. Saat kembali ke kasur, cahaya itu kembali berkedip. Susana menuju ke ruang tamu tempat lampu itu terus berkedip. Lalu dia pun terdiam melihat tangannya mendadak keriput seperti tangan wanita tua. Rambutnya mendadak beruban dan giginya mulai berubah satu persatu. Kemudian dia ambur ke lantai dalam kondisi lemas dan berdarah. Dia juga sempat melihat sekilas sosok Eva di luar pintu sebelum akhirnya hilang kesadaran. Beberapa saat kemudian Susana terbangun dan terkejut mendapati dirinya berbaring di tempat tidur si nenek. Dengan panik yang luar biasa, dia pun keluar kamar dan menemukan neneknya tertidur lelap di kamar Susana sambil memeluk salah satu bonekanya. Menyadari ada sesuatu yang jahat sedang terjadi, Susana pun bergegas memesan tiket pesawat ke Paris untuk penerbangan besok. Tak lama kemudian wanita calon pengasuh Pilar pun tiba. Susana menyambutnya dan menjelaskan seluruh tugas perawatan untuk si nenek. Pengasuh itu tampak sangat ramah dan menyapa nenek Pilar dengan hangat. Dia mengatakan bahwa mereka akan tinggal bersama mulai sekarang. Namun nenek Pilar hampir tidak bereaksi sama sekali. Karena Susana akan pergi besok, pengasuh itu berjanji akan kembali besok pagi. Setelah pengasuh itu pergi, Susana merasa lega karena akhirnya menemukan jalan keluar. Lalu dia pun bersiap pergi untuk berbelanja. Tiba-tiba dia melihat nenek Pilar berdiri di ruang tamu, mengoceh sendiri di depan jendela. Lalu nenek Pilar membuat gestur tangan yang aneh tepat sebelum benturan keras terdengar dari luar. Dengan panik Susana berlari ke jalanan dan seketika dia pun kaget saat mendapati si pengasuh baru itu tewas seketika akibat tertabrak mobil. Susana melihat nenek Pilar masih berdiri diam di jendela. Lalu dia menangis histeris karena menyadari bahwa kecelakaan itu adalah perbuatan dari si nenek. Karena ketakutan setengah mati, Susana menyusuri jalanan tanpa arah karena takut pulang. Dia duduk di halte bus dan mengeluarkan brosur panti jompo pemberian dari dokter. Beberapa saat kemudian dia memberanikan diri pulang dan mendapati neneknya masih berdiri diam di depan jendela pada posisi yang sama persis. Keesokan harinya Susana membawa nenek Pilar ke panti jompo dan meyakinkannya bahwa dia akan dirawat dengan baik. Dia berjanji akan sering berkunjung dan meminta maaf sebelum berpamitan.
Sementara Nenek Pilar tampak mengoceh sendirian. Tak lama Susana sendirian di apartemen dan meninggalkan pesan untuk agennya bahwa dia akan kembali ke Paris malam ini. Saat mencoba menggoreng telur, telur itu mendadak menghitam dan wajannya menyemburkan kobaran api. Di saat yang sama, siaran berita mengabarkan bahwa sebuah panti jompo di Madrid terbakar hebat, tanpa ada korban yang selamat. Dihantui rasa bersalah, Susana pun menangis histeris dan mencari nomor telepon panti jompo tersebut. Namun sebelum sempat menelpon, dia terkejut mendapati neneknya sudah duduk di dekatnya. Dengan penuh ketakutan, Susana mengemas barang-barangnya untuk segera kabur. Tetapi terlihat dia tidak sanggup melangkah keluar. Lalu dia memutuskan untuk menyiapkan makan malam dan menyuapi neneknya. Di tengah makan malam itu, Pilar kembali tersedak hebat. Kali ini Susana tidak membantunya dan memilih berjalan menjauh. Dia pun mendengar suara gedoran meja saat si nenek berjuang bernafas akibat tersedak. Tetapi Susana menolak untuk ikut campur. Ketika Susana kembali, dia mendapati Nenek Pilar sudah tewas di kursinya. Dan akhirnya dia pun merasa lega. Lalu tiba-tiba notifikasi di ponselnya berbunyi, yang menandakan kalau sudah tengah malam. Itu artinya hari ulang tahun neneknya sekaligus ulang tahunnya sendiri. Susana menelpon pihak berwenang untuk melaporkan bahwa neneknya mendadak tewas karena tersedak saat makan. Usai menutup telepon, dia menatap foto berbingkai Eva bersama si nenek. Dia pun terlihat ketakutan saat menyadari wanita di samping Eva dalam foto itu bukan lagi Nenek Pilar, melainkan dirinya sendiri. Telepon rumah mendadak berdering dari Eva, yang menyapanya dengan panggilan Pilar. Susana yang bingung menegaskan bahwa dirinya adalah Susana. Tetapi Eva dengan tenang bertanya, apakah dia benar-benar yakin? Seketika itu juga listrik pun padam. Kemudian Susana menyalakan lampu flash ponselnya dan mengarahkannya ke jasad si nenek. Beberapa saat kemudian dia mendengar suara aneh dan mendekati lukisan tua Nenek Pilar tempat sebatang lilin menyala. Susana berusaha memadamkannya, tetapi api itu menolak padam. Sampai ada sosok tak kasat mata yang memadamkannya. Susana pun kaget menemukan fotonya sewaktu kecil beserta helai-helai rambut miliknya. Panik bukan main, Susana bergegas mencari Nenek Pilar. Tetapi jasad wanita tua itu sudah hilang dari kursi makan. Saat Susana masuk ke kamar mandi, pintu mendadak membanting tertutup sendiri dan menguncinya di dalam. Susana yang panik berlari ke arah pintu untuk kabur, tetapi seseorang seolah menahannya dari luar. Seluruh jam di apartemen terlihat mendadak berdering bersamaan, dan Susana tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya. Sementara itu terlihat Nenek Pilar seperti meniupkan sesuatu ke udara, dan Susana pun langsung ambruk ke lantai. Tepat saat itu ponselnya berdering dari sang agen, tetapi Susana benar-benar tidak bisa bergerak untuk menjawab panggilan tersebut. Tidak lama kemudian Nenek Pilar berjalan pelan mendekatinya sambil melakukan gestur tangan yang aneh. Lalu dia berdiri tepat di atas kepala Susana. Wanita tua itu seperti memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Susana sampai gadis muda itu akhirnya pingsan. Beberapa saat kemudian lampu kembali menyala dan Susana perlahan terbangun. Dia pun berdiri dan seolah tidak terjadi apa-apa. Terlihat juga seluruh jam kembali berfungsi, dan seekor burung biru mendadak hidup di dalam sangkar yang sebelumnya kosong. Susana lalu berjalan mendekati jasad neneknya dan berkata, "Tubuhku milikmu, hatimu milikku." Di momen inilah terungkap bahwa sosok itu bukan lagi Susana yang asli, melainkan itu adalah Nenek Pilar yang telah sepenuhnya mengambil alih tubuh cucunya. Dia pun mendekati lukisan tua tempat wanita yang memegang burung kini berubah menjadi wajah Susana. Susana kini berdiri tanpa busana, dan saat Eva tiba, dia sangat gembira melihat sahabatnya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mentuakan.
Itu artinya si nenek Pilar dan nenek Janita alias neneknya Eva sama-sama menggunakan ilmu hitam untuk menukar tubuh dan jiwa cucunya agar bisa kembali muda. Dan tentu saja inti dari film The Grandmother ini bukan sekedar teror dari hantu biasa, melainkan penderitaan mengerikan tentang ketakutan menjadi tua dan ritual ilmu hitam demi mencuri masa muda. Niat baik Susana untuk merawat sang nenek justru berakhir tragis ketika tubuh, jiwa, dan masa depannya direbut secara paksa. Okelah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.